Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 46 hingga ayatnya yang ke-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menjadi satu sukacita ya buat kita di masa Natal ini. Tentu ada banyak hal ya yang bisa membuat kita sukacita atau bergembira. Misalnya saja menjelang Natal, banyak orang gembira karena mereka bisa kumpul dengan keluarga ataupun teman ya. Perayaan Natal biasanya tidak jauh dari tukar kado ya, yang biasa membuat penerima hadiah itu menjadi gembira. Jadi ketika terjadi sesuatu yang menyenangkan, kita itu menjadi gembira. Itu umum ya. Namun apakah kegembiraan itu hanya melulu tentang diri sendiri? Tentunya tidaklah demikian. Nah, pada saat Maria menerima kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Yesus, ia merespon dengan sebuah nyanyian, ya, nyanyian pujian yang kita kenal dengan Magnificat gitu ya. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 47 kita menemukan ungkapan sukacita yang sangat mendalam. Dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan, ya. Dan rohku tentunya bersukacita karena Allah juru selamatku. Maria meskipun mengetahui segala tantangan yang akan datang, mengungkapkan kebahagiaan yang tulus atas karya Allah di dalam hidupnya. Nah, coba kita akan melihat ya lebih dalam mengenai sukacita yang muncul dalam kehidupan Maria dan bagaimana itu mengajarkan kita juga untuk bersukacita di dalam Tuhan. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini sukacita yang sumbernya dari Allah. Sukacita Maria bersumber dari pengenalan yang mendalam tentang siapa Allah dalam hidupnya. Ia menyebut Allah sebagai juru selamatku, mengakui bahwa keselamatan yang diberikannya adalah dasar dari segala sukacita yang ada. Sukacita Maria bukan berasal dari keadaan eksternal atau kenyamanan pribadi, ya, tukar kado, makan-makan di mana-mana, dapat hampers gitu, bukan, melainkan dari hubungannya yang dekat dengan Allah. Bapak Timothy Keller dalam satu kutipannya menyatakan, sukacita sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita kenal. Sukacita sejati datang dari memahami bahwa kita telah ditemukan oleh Allah dan diterima olehnya. Bagian ini tentunya mengingatkan kita dan mengajak kita untuk melihat bahwa kebahagiaan yang sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan dengan Allah, bukan pada hal-hal duniawi yang seringkali sementara. Ketika kita merasa kehilangan sukacita, ingatlah bahwa Allah adalah sumber segala sukacita yang tidak akan pernah habis.
Selain sukacita yang tidak pernah habis, kita juga di sini menemukan sumber sukacita, yaitu sukacita dalam kesulitan. Mungkinkah kita juga bisa bersukacita di tengah kesulitan? Maria tidak hanya menyanyikan puji-pujian karena Allah akan memberikan berkat-Nya, tetapi juga karena Maria menyadari bahwa Allah bekerja melalui keadaan hidupnya yang penuh tantangan. Dalam konteks ini, Maria akan mengalami stigma sosial karena kehamilannya yang tidak biasa. Meskipun demikian, ia memuji Allah karena ia tahu bahwa Allah bekerja dalam segala hal, baik yang mudah maupun hal yang sulit. Dalam satu kutipan, John Piper mengatakan, Allah bukan hanya mendatangkan sukacita dalam saat-saat yang indah, tetapi juga dalam masa-masa kesulitan. Bahkan dalam kesulitan, Dia memberi kita alasan untuk bersukacita. Di mana kutipan ini mengingatkan kita bahwa meski hidup ini tidak selalu mudah, kita tetap dapat menemukan sukacita dalam Tuhan. Kita diajak untuk melihat hidup melalui perspektif yang lebih tinggi, yaitu bahwa Allah tetap ada bersama kita dalam segala keadaan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari ini, tapi apapun yang terjadi, mari kita coba melihat dari kacamata Allah ketika menghadapi apakah itu persoalan dalam pekerjaan, masalah pribadi, kehidupan dalam relasi. Mari Bapak Ibu Saudara ketika engkau mengalaminya, mari kita coba melihat dari sudut pandang Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Apa yang menjadi rencana Allah di balik setiap peristiwa yang hari ini kita alami? Karena saya yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang terjadi sia-sia. Di mana kita tahu bersama Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihinya. Nah, selain sukacita ya di tengah berita berkat, sukacita di tengah kesulitan, ada juga sukacita yang membangkitkan pujian. Nah, kita juga boleh melihat di dalam bagian ini. Kebahagiaan Maria atas Allah yang menjadi juru selamatnya tidak dapat disembunyikan. Sukacita tersebut mengalir keluar dalam bentuk pujian. Ia menyanyikan lagu pujian yang menyatakan kemuliaan Allah. Dalam kehidupan kita, sukacita yang berasal dari Allah hendaknya mengalir menjadi pujian yang tak terbendung, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. C.S. Lewis dalam satu kutipannya menyatakan, sukacita adalah respon alami yang muncul ketika kita menyadari betapa besar kasih karunia Allah dalam hidup kita. Itu harus tercermin dalam setiap aspek hidup kita, mulai dari sikap hingga tindakan. Sukacita yang sejati akan menggerakkan kita untuk memberi pujian kepada Allah, berbagi kasih-Nya dan menjadi berkat bagi orang lain ketika kita mengalami sukacita yang mendalam di dalam Tuhan. Kita tidak dapat menahan diri sendiri untuk tidak memberitakan kebaikan-Nya kepada dunia. Saudara, ketika kita mengalami sukacita yang luar biasa, saya yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang dapat membendung, menghalangi kita untuk kita tidak memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, dalam keseharian. Jika kita melihat dari perspektif Allah akan setiap berkat pemeliharaannya, saya yakin dan percaya kita tanpa disuruh, tanpa dikomando, otomatis itu akan keluar dari mulut kita, yaitu puji-pujian kepada Allah kita. Pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan ketika hidup mereka diberkati? Nah ini saudara, berkat akan membawa orang makin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini hidup kita lebih baik, hidup kita lebih mapan, tetapi tidak membuat kita lebih dekat dari Tuhan, hati-hati. Itu menjadi perhatian buat kita. Karena kita tahu, saat Allah bekerja, iblis juga bekerja. Hari ini kita belajar
Bagaimana Maria menunjukkan kepada kita bahwa sukacita dalam Tuhan adalah sukacita yang bukan hanya bergantung pada situasi, tetapi bergantung pada pengenalan akan Allah sebagai juru selamat. Sukacita itu memberi kita alasan untuk memujinya, bahkan dalam kesulitan dan membagikan kasihnya kepada orang lain. Mari kita renungkan, apakah kita juga bisa memiliki sukacita seperti Maria? Sukacita yang mendalam dan tulus, yang mengarah kepada pujian kepada Allah, tidak peduli apapun keadaan kita. Sukacita di dalam Tuhan adalah hadiah yang tak ternilai, yang seharusnya kita bagi kepada dunia. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas sukacita yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Meskipun dalam setiap tantangan hidup, biarkan sukacita kami memancar keluar sebagai pujian bagi-Mu. Kami ingin hidup dalam sukacita yang berasal dari pengenalan akan kasih dan keselamatan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya renungan ini boleh menginspirasi kita untuk selalu menemukan sukacita dalam Tuhan di setiap musim hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.